usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai, El Shaddai. Malam hari ini kami ada di sini ya Tuhan, dalam acara Nada dan Sabda. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, para pendengar, sahabat FB dalam acara ibadah yang kami adakan malam hari ini. Semua telinga yang mendengar, semua mata yang melihat, tidak ada yang terkecuali. Kami ingin diberkati oleh Tuhan
Dan kami rindu mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Malam hari ini kami mau baca, renungkan, melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, lambaikan tangan saudara, shalom. Haleluya. Yang ada di rumah-rumah, yang ada di jalan-jalan, yang bisa dengar siaran kami malam hari ini dalam ibadah secara online. Saya percaya semua kita siap diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat berkata demikian. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Lalu kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lanjut, 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Sama-sama katakan amin. Malam hari ini tema kita bicara tentang tanda menuju mujizat. Siapapun engkau malam hari ini, enggak ada yang terkecuali. Dari anak-anak sampai kepada orang tua. Dari orang yang dihormati atau mungkin kita orang yang dianggap biasa-biasa. Kita percaya hidup ini semua karena mujizat Tuhan. Katakan amin. Orang percaya yang percaya kepada Yesus. Karena dalam Alkitab, dalam perjanjian lama berkata maut itu hanya ada di depan selangkah jua adanya. Maka kalau kita hidup malam hari ini, kita bisa bernapas malam hari ini. Bahkan saudara dari pagi hari, siang, sore sampai malam hari. Bahkan sampai saat ini kita ada dalam ibadah secara online. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat dan saudara diberkati. Semua ini karena mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Gak ada kata lain selain mujizat. Ada banyak hal, banyak mujizat yang kita terima. Dari berbagai macam atau sekian banyak hal yang kita terima, maka kita simpulkan kalau kita hidup ini karena mujizat, tentunya mujizat itu bukan hanya malam ini yang kita rindukan atau yang kita butuhkan. Selama orang bernapas, selama kita masih hidup, kita rindu dan kita butuh mujizat yang daripada Tuhan. Mungkin engkau berkata, oh mujizat itu seperti orang mati lalu dibangkitkan. Ada dalam Alkitab, Lazarus berapa hari dikubur di tanah? Dia ada 4 hari, saudara-saudara. Saudara berkata, oh itu mujizat yang luar biasa. Atau saudara berkata mujizat yang luar biasa seperti air waktu anggur habis di perjamuan di Kana. Lalu air yang biasa diubah oleh Yesus menjadi anggur, saudara-saudara. Lalu saudara berkata, oh itu mujizat. Saya mau berkata, kita pun masih bernapas hari ini. Sekali lagi, itu adalah mujizat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pembacaan kita malam hari ini, apa kaitan dengan wanita yang ada dalam Injil Yohanes pasal yang keempat? Berkaitan dengan tema kita, tanda-tanda menuju mujizat. Saya mau simpulkan wanita yang ada dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ini, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Sama-sama saya katakan mujizat luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Sekali lagi, 2, 3, mujizat yang luar biasa. Wow. Di mana letak mujizat yang luar biasa?
Kalau kita tahu latar belakang daripada wanita ini adalah wanita, kita para pendeta jemaat juga sudah sering mendengar bahwa wanita ini wanita yang kehidupannya keseharian itu ketika dia di siang hari dia merasa malu karena dia itu disisihkan, bisa saja dia disisihkan dari orang yang ada di kampung dan bisa juga dia tersisihkan dari keluarga. Karena kita tahu latar belakang daripada kisah seorang wanita ini. Tetapi mujizat yang terbesar bukan dia disembuhkan, dia mati, dia bangkit. Dia disembuhkan bukan dia dari kanker stadium atau sudah ditolak oleh dokter lalu dia disembuhkan, bukan saudara-saudara. Yang saya maksudkan wanita yang ada di Yohanes 14, dia menerima mujizat yang luar biasa ketika dia hidupnya itu dibaharui oleh Yesus Kristus. Katakan amin. Maka pembaharuan ini yang kita butuhkan. Mujizat yang terbesar hari itu bagi wanita. Sekali lagi bukan dia mati, dia dibangkitkan. Tetapi bagaimana saya lihat dari sisi kehidupannya. Dia diubahkan. Hidupnya diubahkan. Cara berpikir diubahkan. Cara bertindak diubahkan. Dan itulah yang kita minta setiap hari. Pagi, siang, sore sampai malam hari. Ketika kita mengiring Tuhan. Kita minta seluruh hidup ini diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Maka kalau kita diubahkan oleh Tuhan, itu sesuatu mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada lagu tempo dulu berkata, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Saudara bisa katakan amin, saudara-saudara. Wanita ini dia nggak pernah menyangka, dia nggak pernah berpikir, dan dia nggak pernah duga pagi-pagi. Waktu dia bangun, dia keluar dari rumah, lalu dia pergi ke sumur Yakub jam siang hari bolong. Dia nggak pernah bermimpi untuk bisa ketemu Tuhan. Tetapi saya mau katakan hari ini ada tanda-tanda sebelum wanita ini dia diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama, dengar baik-baik. Wanita ini sebelum diubahkan oleh Tuhan, satu, dia ketemu dengan orang yang tepat. Dia jumpa dengan orang yang tepat. Katakan amin. Oh saudara-saudara, kehidupan setiap hari ini kita minta Tuhan tuntun kita. Mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Dengan catatan, biarlah kita melangkah dari pagi hari. Kita berjalan dari pagi hari. Kita melakukan aktivitas kita pagi hari, siang sampai sore hari. Tetap engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti wanita ini diubahkan oleh Tuhan. Karena ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia nggak akan diubahkan kalau dia tidak jumpa dengan pribadi yang tepat, saudara-saudara. Dia tidak akan menerima mujizat yang luar biasa kalau dia nggak ketemu dengan satu sosok pribadi. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang ada di rumah yang mendengar siaran malam hari ini, katakan siapa namanya? Gak ada nama lain, hanya nama di atas segala nama. Itulah Yesus yang mengubah hidup daripada seorang wanita ini. Yang kedua, tanda untuk menuju kepada mujizat bagi wanita ini, saya catat, dia tidak sekedar ketemu di sumur Yakub, tetapi dia memberi diri waktu singkat sekali, memberi waktu sedikit sekali, menghargai Yesus ngomong dengan dia. Saudara, kita tidak cukup bilang kita
ketemu Tuhan. Kita mau jumpa Tuhan. Tetapi ketika saudara ingin diberkati dan menerima mujizat luar biasa, berikanlah waktu beberapa saat untuk berbicara dengan orang yang tepat. Itulah Yesus Kristus. Katakan amin. Dia ngomong dengan Yesus, dia berbicara dengan Yesus, walaupun dia nggak tahu ini adalah Tuhan. Dia belum tahu ini adalah sesuatu yang luar biasa yang ada berhadapan dengan dia. Tetapi dia memberi diri beberapa saat untuk ngomong dengan Yesus. Saya percaya ketika kita mau ngomong dengan Yesus, bahkan lagu-lagu sering berkata, Yesus hanya sejauh doa. Katakan amin. Dia hanya sejauh doa. Engkau berbicara, engkau berkomunikasi dengan dia, engkau menghargai, engkau memberikan waktu kepada dia, dan dia menghargai engkau yang sudah memberikan waktu kepada dia. Maka saya percaya mujizat yang engkau rindukan, mujizat yang engkau butuhkan, mujizat yang engkau damba-dambakan, itu juga akan berlaku kalau wanita yang ada di Yohanes 4 ini menerima mujizat yang luar biasa. Saudara juga malam hari ini, yang ada di rumah-rumah, lambaikan tangan saudara. Yang ada dimanapun engkau, lambaikan tangan saudara. Engkaulah orang yang tepat malam hari ini. Biarlah engkau jumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Hargai waktu, berikan waktu sejenak, berkomunikasi dengan Tuhan malam hari ini. Sebelum engkau tidur, mujizat akan berlaku dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, coba kita lihat ayat yang dalam Injil Yohanes pasal yang keempat tadi. Sebelum menerima mujizat yang luar biasa, yang pertama dia ketemu dengan sosok yang tepat, itulah Yesus. Yang kedua, dia memberi diri beberapa saat, dia bercakap-cakap dengan Yesus, ada komunikasi dengan Yesus. Artinya kalau sekarang kita bilang, kita sering ngomong kalau kita ada komunikasi maka kita bicara tentang doa kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-15. Coba ayat yang ke-15. Saya baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Titik. Dalam hal ini engkau berkata benar. Sama-sama saya katakan, dalam hal ini engkau berkata benar. 2, 3. Dalam hal ini engkau berkata benar. Poin yang ketiga ini yang betul-betul menentukan bagi seorang wanita ini. Sebelum dia mengalami mujizat yang luar biasa, poin yang ketiga saya mau tekankan bahwa sebuah kejujuran, sama-sama katakan kejujuran. Kejujuran mendatangkan anugerah bagi wanita yang berdosa ini. Saudara-saudara, hidup ini gak ada yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita gak ada yang sempurna. Kita gak beda jauh dengan wanita ini. Kita orang yang berdosa. Kita orang yang jauh ke dalam tubir dalam dengan apa yang kita buat ini, yaitu dosa yang begitu luar biasa. Kita gak ada yang lebih hebat daripada wanita ini. Sama semuanya. Tetapi kalau toh kita telah diubahkan oleh Tuhan, wanita yang berdosa ini telah diubahkan oleh Tuhan. Poin yang ada di sini, saya mau berkata bagaimana poin yang ketiga ini, dia diubahkan oleh Tuhan, itu tidak lepas daripada sebuah kejujuran. Dan yang menilai perkataan wanita ini betul atau tidak betul, benar atau tidak benar, bohong atau tidak bohong, itu Yesus sendiri yang bilang, apa yang kau perkatakan itu benar. Tuhan tuntut, kalau engkau butuh mujizat malam hari ini, hidup akan diubahkan oleh Tuhan. Kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Saudara, kita belajar jujur. Apa sih definisi jujur? Jujur dengan bahasa yang tren sekarang adalah integritas hidup ini. Apa sih integritas? Apa yang kita perkatakan itu yang kita lakukan. Enggak ada dusta di antara kita. Katakan amin. Kita harus belajar hidup jujur di hadapan Tuhan.
Apa yang kita perkatakan itu yang kita lakukan. Engkau berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu juga diikuti dengan tindakan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Wanita ini gak pernah terbayangkan hidupnya siang itu akan diubahkan oleh Tuhan. Saudara pernah bayangkan hidup saudara diubahkan oleh Tuhan? Kita gak pernah bayangkan hidup kita kapan diubahkan oleh Tuhan. Tetapi kalau malam hari ini kita ambil pelajaran bagaimana wanita ini tujuannya hanya pergi ke sumur Yakob, akan mengambil air. Tetapi dia jumpa dengan pribadi yang tepat. Itulah pembuat mujizat, katakan amin. Dia mau berbicara, dia mau berkomunikasi dengan orang yang tepat. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang Yesus butuhkan sebelum dia pergi ke kampungnya, dia menceritakan kepada orang banyak bahwa dia telah ketemu dengan Kristus. Itu adalah Tuhan. Ada sebuah kejujuran yang dia tampilkan dalam kehidupannya. 3 poin ini akan membawa kita hidup dari hari ke hari akan mendatangkan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Saudara beri tepuk tangan yang ingin atau yang merindukan mujizat daripada Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Saudara rindu mujizat apa? Haleluya. Apa yang saudara rindukan akhir-akhir ini? Mujizat apa yang saudara rindukan? Pertama, jangan pergi ke tempat yang tidak tepat. Tetapi malam hari ini cari Yesus pribadi, satu sosok yang betul-betul memberikan jaminan kepada kita untuk bisa dia lakukan mujizat dalam hidup ini. Yang kedua, berikan waktu 1 hari 24 jam. Berapa waktu engkau akan berikan kepada Tuhan, berkomunikasi, berbicaralah kepada dia. Maka ketika kita memberikan waktu kepada dia, saya percaya dalam kitab Yakobus berkata begini, ketika kita mendekatkan diri, berbicara dengan dia, maka Allah setia dan adil. Dia juga akan mendekatkan dirinya kepada kita. Dan yang ketiga, sebagaimana Allah cinta akan sesuatu kejujuran, maka kita jalani hidup ini dengan sebuah kejujuran di hadapan Tuhan. Jadikan hidup ini, gaya hidup ini menjadi orang-orang yang polos di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak ada sandiwara di hadapan Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Saudara lihat, di mana letak ayatnya? Saya berani katakan, wanita ini telah diubahkan oleh Tuhan. Ayat yang ke 39. Ayat 39. Dia berkata begini, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus. Karena, kita baca sama-sama teman-teman yang ada di studio 2-3. Karena perkataan perempuan itu yang apa? Bersaksi. Memang kalau kita baca ayat ini, wanita itu ada kaitan dengan kalau bersaksi ada kaitan dengan apa? Mulut. Memang kalau wanita itu biasanya paling sedikit ngomong. Yang suka paling banyak ngomong itu pria. Iya kan? Nggak bercanda-bercanda, iya kan? Wanita ini dia mencari saksi. Pertama, dia bersaksi, dia berkata-kata. Tetapi bagi saya di sini, saya percaya dia bersaksi dan orang percaya kepada Yesus bukan saja sekedar dia berkata-kata, tetapi ada tindakan, katakan tindakan. Ada sikap yang dia perlihatkan. Itu yang saya ngomong di awal tadi. Bagaimana hidup wanita ini diubahkan dari cara dia berkata-kata dan sikapnya, dia juga sudah diubahkan oleh Tuhan. Sebab logikanya, dia bisa bersaksi tentang dia jumpa Tuhan kalau hidupnya, perbuatannya tidak menggambarkan hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Jangan bermimpi orang yang ada di kampung di Samaria itu akan percaya kepada Yesus. Tetapi lewat perkataannya dan sikapnya, orang percaya kepada Yesus. Lewat apa? Orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang lain butuh mujizat lewat kehadiran kita. Katakan amin. Ketika kita sudah mendapatkan mujizat, kita sudah mengalami mujizat, hidup yang diubahkan, hidup yang sudah dibaharui. Percayalah, ketika engkau sudah dibaharui, engkau sudah mengalami mujizat. Orang lain pun akan melihat
dan orang lain akan mendengar gaya hidup, melihat gaya hidup kita, mendengar apa yang kita perkatakan. Orang lain pun akan mengalami dan menerima mujizat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin 3 kali, 2, 3. Amin. Sekali lagi, amin. Sekali lagi, amin. Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tak usah ku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku bimbang, Yesus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi firman-Mu dan firman-Mu tidak akan kembali dengan begitu saja. Firman-Mu tidak kembali dengan tidak punya arah. Tetapi firman-Mu bagaikan anak panah yang akan tepat pada sasaran itu Bapa. Hamba-Mu hanya punya suara, tapi Engkaulah yang punya kuasa. Sekali lagi, dalam kehidupan keseharian kami butuh mujizat dan kami butuh Yesus, pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Sebagaimana wanita yang ada di Samaria, Engkau telah ubahkan malam hari ini kerinduan kami. Setiap detik, menit, hari, minggu, bulan, Engkau terus memberikan kami pembaharuan yang daripada Roh Kudus itu sendiri. Engkau melangkah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Semua kru malam hari ini yang sudah bersama dengan kami. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati kekuatan kami yang baru. Ketika kami mau pulang, kami mau beristirahat, Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, semua pemirsa jemaat Tuhan yang sudah mendengar, tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semua kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, Engkau terus akan memberikan penghiburan, kekuatan yang baru, berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya untukku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergema dapat damai sepenuh. Di tengah ribut keras ombak dunia menderu,
hatiku tak gentar.